Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada mad far'i, yaitu mad yang dibaca lebih dari satu alif karena menghadapi sebab baik berupa sukun atau hamzah. Karenanya mad far'i ini dibagi menjadi dua. Pertama, mad yang disebabkan hamzah. Yang termasuk dari mad ini antara lain, yang pertama mad wajib muttasil, yaitu mad yang bertemu hamzah dalam satu kata. Menurut Habs wajib dibaca dua atau 2,5 alif atau 4 harokat atau sampai 5 harokat. Diperkirakan 5 gerakan jari. Dinamakan wajib karena ijma qurra akan wajibnya membaca mad sedikitnya 4 harokat. Mutasil karena bersambung dalam satu kata. Seperti idza jaa nasrullahi wal fath. Ja di sini adalah ada mad bertemu hamzah dalam satu kata. Itu adalah mad wajib muttasil, panjangnya 4 sampai atau 5 harokat. Wa hatat bihi khati'atuh. Khati di sini juga adalah mad wajib muttasil. Su'al azab. Su ini juga adalah mad wajib muttasil. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil, yaitu mad yang bertemu hamzah pada perkataan lain. Menurut Habs harus dibaca 2 atau 2,5 alif atau 4 harokat atau 5 harokat. Dinamakan jaiz karena qurra beda pendapat mengenai wajib madnya. Munfasil ini karena berpisahnya mad dengan hamzah. Seperti lafaz ya ayyuhallazina amanu. Ya di sini adalah mad jaiz munfasil dikarenakan mad bertemu hamzah beda kalimah atau ada pada kata yang lain, panjangnya 4 harokat atau 5 harokat. Ada juga yang mengatakan 2 harokat, sehingga panjangnya mad jaiz munfasil ini 2 sampai 5 harokat. Tubu ilallah anfusakum wa fi anfusikum. Fi di sini adalah mad jaiz munfasil. Yang ketiga adalah mad silah tawilah, yaitu hak domir yang diapit harakat dan menghadapi hamzah. Seperti lam yarahu ahad indahu illa min ilmihi illa. Hi di sini adalah hak domir yang sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah dan setelah ha ini ada juga hamzah yang berharokat kasrah. Maka hak domir menghadapi hamzah dan berharokat inilah mad silah tawilah. Maka harus dibaca 2 atau 2,5 alif atau 4 harokat atau 5 harokat. Itulah 3 macam mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Keterangannya setiap mad yang disebabkan oleh hamzah, menurut Imam Habs panjang madnya adalah 4 atau 5 harokat. Menurut Imam Warros panjang madnya adalah 6 harokat. Sedang menurut Imam Qalun ukuran panjang mad wajib muttasil adalah 4 harokat dan mad jaiz munfasil adalah 2 harokat. Yang kedua dari mad far'i adalah mad yang disebabkan oleh sukun. Mad ini ada 2 macam, yaitu pertama mad yang disebabkan karena sukun asli atau lazim, yaitu sesudah huruf mad terdapat huruf mati asli. Mad ini sering disebut juga dengan mad lazim. Ia harus dibaca 3 alif atau 6 harakat. Mad lazim ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama mad lazim tilmim mutsaqal, adalah mad yang bertemu dengan sukun tetap yang diidghamkan atau ditasydid yang ada dalam satu perkataan. Contohnya amdolin. Bo di sini adalah 6 harakat karena mad bertemu dengan huruf yang sukun yang dimasukkan ke dalam huruf yang sama sehingga pakai tasydid yaitu lam. Contoh yang lainnya al-haqqah, at-tammah, atuhajjunni. Tilmi artinya terdapat pada kalimat atau kata, bukan pada huruf.
Mutsaqal artinya diperberat atau ditasydid. Sama halnya seperti mad lazim kilmi mutsaqal, yaitu mad baraqi, yakni jika ada hamzah istifham atau hamzah untuk bertanya bertemu dengan hamzah al, maka hamzah al menjadi mad atau huruf panjang, yaitu 3 alif atau 6 harakat seperti mad lazim. Di dalam Al-Quran, mad baraqi ada 4 tempat, yaitu qul az-zakarain. Ada 2 tempat dalam surat Al-An'am ayat 143 dan 144. Kemudian Allahu azin. Ada 1 tempat dalam surat Yunus ayat 59. Lalu Allahu khair. Ada 1 tempat dalam surat An-Naml ayat 59. Farqi artinya beda, yaitu untuk membedakan antara susunan kalimat bertanya dan kalimat berita. Kedua adalah mad lazim kilmi mukhaffaf, adalah mad yang bertemu dengan sukun tetap yang tidak diidghamkan atau tidak ditasydid, yang ada dalam satu perkataan. Di dalam Al-Quran hanya terdapat 1 kata, terletak di 2 tempat, yaitu dalam Quran surat Yunus ayat 51. Lafaznya al-ana wa qad kuntum, dan ayat 91 ayatnya al-ana wa qad a'syait. Di sini a merupakan mad lazim kilmi mukhaffaf, sebab mad bertemu huruf yang sukun tanpa tasydid, panjangnya 6 harakat. Mukhaffaf artinya diperingan atau tidak ditasydid. 3. Mad lazim harfi mutsaqal hanya terdapat pada awal surat, yaitu yang berbentuk huruf yang diidghamkan atau ditasydid, seperti lam pada lafaz alif lam mim. Alif lam mim shad. Di sini lam dibaca 6 harakat karena disebut mad lazim harfi mutsaqal, sebab lam ini akhirnya adalah m, sedangkan mim awalnya juga m, maka diidghamkan atau lam bertemu dengan huruf yang ditasydid. Inilah mad lazim harfi mutsaqal, panjangnya 6 harakat. Dan yang keempat adalah mad lazim harfi mukhaffaf, seperti di atas tetapi tidak diidghamkan atau tidak ditasydid, seperti mim pada lafaz alif lam mim. Di sini mim tidak menghadapi huruf yang bertasydid, atau lam pada lafaz alif lam ra. Lam di sini dipanjangkan 6 harakat. Atau sin pada lafaz ta sin. Itulah mad lazim harfi mukhaffaf dan sebagainya. Huruf-huruf mad lazim harfi yang ada pada pembukaan surat di dalam Al-Quran ada 8, yaitu sin, nun, qaf, sha, ain, lam, mim, dan kaf. Dikumpulkan dalam rumus sanaqussu ilmak atau naqussu asalukum. Itulah mad far'i yang disebabkan karena sukun asli. Sedangkan mad far'i yang disebabkan karena sukun aridi atau baru, yaitu sesudah huruf mad terdapat huruf mati baru karena diwakafkan. Mad ini ada 2 macam. Yang pertama mad arid lis sukun, yaitu mad bertemu sukun karena diwakafkan atau diberhentikan. Mad ini boleh dibaca al-qasru 1 alif, at-tawassut 2 alif, at-tul 3 alif, seperti lafaz nasta'in, ya'lamun, yash'urun. Yash'urun ini dapat dibaca 1 alif, yash'urun, atau 3 alif, yash'urun. Itulah mad arid lis sukun, dikarenakan ada mad bertemu huruf yang baru mati.
Dan yang kedua adalah madlin, yaitu jika ada huruf di fathah bertemu waw mati atau ya mati. Sesudah itu berakhir pula dengan huruf mati lainnya karena diwakafkan atau diberhentikan. Seperti lafaz khawf, naum, bait, lail. Di sini ada haraf lin bertemu huruf yang diwakafkan sehingga hukum panjangnya jawaz atau boleh. Artinya boleh dibaca 1 alif atau 2 harakat, 2 alif atau 4 harakat, 3 alif atau 6 harakat. Kesimpulannya, mad dalam ilmu tajwid terbagi dalam 2 bagian. Pertama ada mad asli, panjangnya 2 harakat, hurufnya ada 3, yaitu alif sebelumnya fathah, iya sebelumnya kasroh, waw sebelumnya dhamma. Contohnya nu, hi, ha. Juga termasuk mad asli ini adalah yang pertama mad awad, contohnya jam'a. Yang kedua mad badal, contohnya adam. Yang ketiga mad silah qasirah, contohnya wa mar'atuhu hammalah. Yang keempat mad tamkin, contohnya huyitum. Dan yang kelima adalah mad yang ada pada awal surat, hurufnya ada 5, yaitu dikumpulkan dalam lafaz hayyun tahur, he, iya, to, ha, dan ro. Contohnya toha. Yang kedua adalah mad far'i. Ini terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama disebabkan hamzah, panjangnya 4 harakat atau 5 harakat, terdiri dari 3 mad. Yang pertama mad wajib muttasil, contohnya jaa. Yang kedua mad jaiz munfasil, contohnya inna a'tainak. Yang ketiga mad silah tawilah, contohnya malahu akhlada. Kemudian yang kedua disebabkan oleh sukun, terdiri dari sukun asli, panjangnya 6 harakat, yaitu 4 mad. Yang pertama mad lazim fil mim mukhaffaf, contohnya al-ana. Yang kedua mad lazim fil mim mutsaqal, contohnya amdolin. Yang ketiga mad lazim harfi mukhaffaf, contohnya shad. Dan yang keempat adalah mad lazim harfi mutsaqal, contohnya lam pada lafaz alif lam mim. Kemudian yang kedua disebabkan sukun aridi, yaitu panjangnya bisa 2, 4 atau 6 harakat, terdiri dari 2 mad. Yang pertama mad arid li sukun, contohnya nasta'in. Dan yang kedua mad lin, contohnya al-bait.